Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Hadi Wibowo dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan PKN bab 5, yang itu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. World in Warders Corp. A. Menolak ancaman terhadap integral nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang dikosongkan oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negara globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantara sebagai berikut. Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perkembangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batasan negara. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Sering dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang dibiarkan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyergapan tenaga kerja berbentuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut: munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolesos Sotbut Hankam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut: mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi
domestik bagi pasar dalam negara sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, atau WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan. Susunan dan kedudukan negara. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut: kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan, dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.